Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvinawati Juliani, NPM 290-242. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang COVID, manfaat COVID, fungsi COVID, dan komponen-komponen COVID. Yang pertama yaitu latar belakang COVID. Latar belakang COVID, COVID pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh ISACA. ISACA adalah sebuah organisasi nirlaba global yang fokus pada pengembangan dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan dan pengendalian sistem informasi. COVID dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan organisasi untuk memiliki suatu kerangka kerja yang memungkinkan mereka mengelola resiko dan memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis dan efektif. COVID dirancang untuk berintegrasi dengan berbagai standar dan framework lainnya seperti ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library. Masuk saja yang kedua yaitu manfaat COVID. COVID membantu perusahaan membangun tata kelola TI yang efektif dan fokus pada pengambilan keputusan strategi, peningkatan efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko yang terkendali. Dengan menerapkan COVID, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan IT yang mereka berikan kepada pengguna internal dan eksternal. COVID membantu perusahaan untuk mencapai kepatuhan dan dengan peraturan dan standar yang relevan seperti GDPR, ISO, dan lainnya. Dengan memahami dan menerapkan kontrol yang tepat sesuai dengan persyaratan COVID, perusahaan dapat secara proaktif mengelola risiko terkait IT dengan lebih efektif dan mengidentifikasi potensi risiko baru yang muncul. Yang ketiga yaitu fungsi COVID. Fungsi COVID yaitu yang pertama untuk meningkatkan pendekatan atau program audit. Yang kedua mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga memberikan petunjuk untuk IT governance. Yang keempat sebagai penilaian benchmark atau kendali IS atau IT. Yang terakhir yaitu meningkatkan kontrol IS atau IT. Masuk ke komponen-komponen COVID. Berikut adalah rincian mengenai komponen COVID. Yang pertama adalah domain COVID. Domain governance menyediakan panduan terkait dengan tata kelola dan pengawasan strategis serta taktis IT di tingkat manajemen dan dewan pengawas. Domain manajemen menyediakan panduan operasional terkait dengan perencanaan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas TI sehari-hari. Yang kedua, proses-proses pengelolaan IT. COVID memiliki 40 proses yang terorganisir dalam 5 domain yaitu alike, plan, dan organize. Meliputi perencanaan dan organisasi strategis IT, build, acquire, dan implement. Berkaitan dengan pembangunan dan implementasi solusi TI. Deliver, service, and support. Fokus pada penyedia layanan IT, monitor, evaluate, dan akses. Terkait dengan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja IT, governance dan manajemen objektif. Memiliki tujuan-tujuan tingkat tinggi yang mencakup aspek-aspek tata kelola TI. Yang ketiga, kriteria kontrol kinerja. Kriteria kontrol menyajikan tujuan-tujuan kontrol yang dapat membantu organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan di setiap proses TI. Kinerja. Kriteria kinerja menetapkan kriteria kinerja yang mengukur keberhasilan proses TI dalam mencapai tujuan dan kontrol yang telah ditetapkan. Yang keempat, panduan penerapan. COVID menyediakan panduan penerapan yang membantu organisasi mengadopsi, mengimplementasikan, dan mengukur efektivitas tata kelola TI berdasarkan konteks, organisasi, risiko, dan kebutuhan lainnya. Panduan ini mencakup rekomendasi praktis dan penjelasan mendalam tentang bagaimana penerapan COVID dalam situasi nyata.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.